Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Sehat-sehat selalu. Dan hari ini kita yuk main-main ke LP Wanita di PD. Oh, di Sigli. Di Sigli. Yuk ikuti videonya. Alhamdulillah kali ini Mimin berkesempatan lagi untuk ikut bersama-sama teman-teman dari ibu-ibu BKMT untuk mengikuti sebuah acara ya siraman rohani lah. Video ini diambil di sekitar bulan puasa saat itu. Tapi Mimin terlalu banyak kegiatan sehingga tidak bisa mempersembahkan video ini waktu itu. Barulah sekarang sempatnya. Mereka ada tausiah. Jadi Mimin diajak untuk merekam meliput kegiatan ibu-ibu BKMT. Pimpinannya sudah pasti Ibu Diah R. Tidawati, waktu itu adalah Ibu Gubernur Aceh, ya. Mimin paling sedih ketika melihat banyak sekali anak-anak ternyata di sana. Mereka harus ikut ibunya karena ibunya tersandung hukum. Dan ini sebuah kisah tragis sih menurut saya, di mana anak-anak harus menghabiskan waktunya di LP yang seharusnya ia bisa bermain bebas kesana kemari gitu ya, dijumpai banyak saudara-saudaranya gitu. Tapi apa boleh buat, akhirnya mereka harus ikut ibunya di lembaga permasyarakatan. Kalau ini khusus perempuan ya, di Sigli. Lokasinya itu di sekitar daerah sudah masuk Sigli ketika habis Grung kalau Mimin gak salah. Dari Banda Aceh sekitar 2 jam. Mimin paling memilukan ketika melihat ada seorang anak yang menderita hidrosefalus ya. Kalau gak salah juga ya, Mimin gak tahu, mohon diperbaiki kalau salah. Seorang anak bayi yang kepalanya besar, panasnya itu sering naik turun, tidak stabil. Nah itu dia. Mimin lupa untuk menanyakan namanya. Oh, mohon maaf sekali. Ya lebih baik dirahasiakan saja ya. Ya harus ikut ibunya yang kesandung hukum. Dan perawatan juga, ya kita nggak tahu ya, mungkin dokter datang ke situ. Tapi menurut kepala LP-nya, dokter memang datang ke situ untuk memantau kesehatan si dedek bayinya. Sebuah kenyataan pahit, tapi apa boleh buat, semuanya harus dilalui dengan kuat gitu. Dan jujur saja Mimin memang gak sanggup ya untuk mendalami penderitaannya gitu ya. Gak kepengen untuk nanya sama ibunya bagaimana perasaan, gak sanggup. Karena memang ya kita bisa bayangkan ya bagaimana perasaan hancurnya seorang ibu gitu ya. Ya semoga saja pemerintah bisa memberi keistimewaan lah untuk si adik ini yang memang harus diperiksa secara kontinu. Karena sayang sekali kawan-kawan. Dan Mimin juga minta doa restunya, doa semuanya dari kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan bayinya baik-baik saja
tidak kurang satu apapun gitu ya. Ibunya juga diberi kesehatan, diberi ketabahan, dan juga keluarga. Memang di LP ini sendiri, menurut pengakuan dari pimpinan LP wanitanya, memang sudah overload untuk menampung narapidana perempuan gitu ya. Dan ini dilakukan terpaksa gitu karena memang tidak ada lagi tempat lain selain di sini. Dan kebanyakan kasus yang menimpa mereka ini adalah kasus narkoba gitu ya. Kasus narkoba. Kebanyakan mereka itu hanya sebagai kurir gitu, karena desakan ekonomi ya. Desakan ekonomi. Ya, kita berharap mereka yang sudah membuat kesalahan tidak diulangi kembali gitu. Nah, bagaimanapun tuh lihat tuh ada anak bayi gitu ya, sedih sekali. Nah, bagaimanapun kesalahan yang sudah dilakukan mungkin akan berdampak banyak ke orang-orang gitu, termasuk ke anak gitu. Jadi dipikir lagi untuk buat kesalahan gitu ya. Jangan bermain-main narkoba, jauhi narkoba, dekatkan diri dengan Allah, selalu berzikir dan bersalawat. Baiklah, sampai di sini saja ya kawan-kawanku semuanya. Inilah bagaimana kondisi suasana LP wanita. Kita diberi izin untuk melihat agar menjadi pelajaran. Kita cuma sebatas pagar gitu ya. Kalaupun nampak nanti saya cuma bisa zoom ya. Zoom dari ini, batas ini gitu. Terima kasih kepada Kepala LP wanita Sigli sudah memberi izin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Sampai di sini sajalah kalau begitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.